Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UKIN, PPG PAI Daljab Bas 3 UIN Dato Kerama Palu tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Takbir. Saya guru dari SMA Negeri 22 Makassar sekaligus mahasiswa UIN Dato Kerama Palu PPG Daljab Bas 3. Nomor peserta 7375175000321. Nomor induk mahasiswa PPG 221700091. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Bas 3 tahun 2022 dengan mengambil materi pembelajaran menyalatkan dan menguburkan jenazah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya, Nanda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, saya minta kepada ketua kelasnya Amram Maulana untuk menyiapkan teman-temannya. Ya baik, silahkan. Israel, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Saya ingin dulu mengecek kehadiran anandaku semua pada kesempatan hari ini. Tapi saya langsung saja tanyakan kepada ketua kelasnya, siapa temannya hari ini yang tidak hadir? Ya baik, hadir semua. Alhamdulillah, berarti pada kesempatan ini semuanya hadir ya. Ya berarti semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Oke ya, baik anandaku semua. Pada pertemuan kita pertama telah kita membahas terkait dengan mengenai masalah memandikan dan mengkafani jenazah. Tentunya ini adalah suatu hal yang anandaku perlu ketahui dan perlu pahami dengan baik. Karena pada dasarnya kita sebagai seorang muslim, ketika ada di antara saudara kita yang wafat ataukah meninggal, maka ada 4 kewajiban kita. Jadi ada 4 kewajiban kita sebagai sesama muslim. Apa kewajiban kita itu? Yang pertama di antaranya adalah bagaimana kita memandikan dan mengkafani jenazahnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita untuk menyalatkan dan menguburkan jenazahnya. Itu kewajiban kita yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan taksiyah dan ziarah ke kuburannya. Maaf ya, anandaku bukan 4 tetapi ada 3
ya kewajiban kita sesama saudara kita jika ada di antara mereka itu kemudian yang wafat ataukah meninggal. Nah, tetapi anandaku perlu pahami semuanya bahwasanya pertemuan kita yang pertama itu kita telah membahas topik tentang ya bagaimana memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, pada kesempatan hari ini ya kita akan melangkah kepada ya submateri yang kedua. Tetapi saya kemudian kembali mengingatkan anandaku semua bahwasanya semua ini adalah merupakan ya suatu pelajaran yang bagus untuk kita ambil. Ya ketika kita senantiasa melibatkan diri kita untuk mengurus jenazah. Kenapa? Karena dengan kita banyak melibatkan diri kita untuk mengurus jenazah, maka tentunya kita senantiasa akan selalu mengintrospeksi diri kita. Ya. Jadi senantiasa kita akan selalu melakukan muhasabah kepada diri kita. Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada anandaku, apakah saya kemudian sudah menyiapkan diri saya ya dari saat ini untuk kemudian menghadapi yang namanya kematian? Nah, itu nanti jawabannya ada pada diri anandaku masing-masing. Jadi tidak perlu dijawab ya. Ya jawabannya sudah ada di dalam diri anandaku masing-masing. Tetapi ya kita sebagai seorang muslim pasti jawaban kita apa? Siap? Ya, kita harus menjawab siap. Iya. Jadi itu ya. Jadi itu jawaban kita sebagai seorang mukmin. Jadi ketika muncul pertanyaan itu di dalam hati kita, ya apakah saya sudah siap untuk yang menghadapi yang namanya kematian? Maka kita sebagai seorang mukmin yang beriman, maka kita senantiasa setiap saat itu harus selalu siap. Nah, jadi itu ya. Nah, sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil ya di dalam mempelajari pelajaran ini ya terkait dengan pengurusan jenazah, yang anandaku ya sudah punya ilmu awal bagaimana ya anandaku bisa kemudian ya melaksanakan pengurusan jenazah terhadap saudaranya. Saya akan kemudian menjelaskan terkait dengan apa indikator kompetensi yang anandaku harus capai dalam pelajaran ini dan apa tujuan yang kita ingin capai dari pelajaran tersebut. Baik, ya. Yang pertama adalah bagaimana anandaku mampu untuk menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah bagaimana anandaku menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama di dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana anandaku mampu untuk menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat, bagaimana anandaku menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana anandaku menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian ya, maaf, ini indikatornya. Jadi indikator pencapaian, jadi beda tadi kompetensi dasarnya itu hanya 4. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya itu ada 7. Yaitu yang pertama menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga adalah bagaimana menunjukkan dalil tentang menyolatkan jenazah. Dan yang kelima adalah menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah. Dan kemudian yang kedelapan, yang kesembilan mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah, dan yang kesepuluh bagaimana mempraktekkan tata cara penguburan jenazah. Nah, jadi ada 10 IPK, indikator pencapaian kompetensi yang anandaku harus capai. Baik itu ya anandaku. Kemudian kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, melalui model pembelajaran problem basic learning, karena nanti ini yang akan kita
laksanakan pada pembelajaran kita, yaitu sebuah pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, Anda kemudian diharapkan untuk yang pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, dan yang ketiga menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas, dan yang keempat menunjukkan dalil tentang menyolatkan jenazah dengan benar, dan yang kelima menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah dengan benar. 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya dari kompetensi dasar yang tadi Bapak telah sebutkan. Oke ya, baik anandaku semuanya. Sekarang saya ingin kemudian menjelaskan ya tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lakukan. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lakukan, yang pertama, Bapak nanti akan menampilkan satu video tayangan terkait dengan mengenai masalah menyalatkan dan menguburkan jenazah. Nah, dari video tadi ini, maka nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang nantinya yang bisa Anda dapatkan dari video tadi. Ya, dan kemudian masing-masing kelompok itu akan saya bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya masing-masing, dan kemudian di dalam lembar kerja itu sudah tertuang dari persoalan dan permasalahan nantinya yang anandaku bisa munculkan ketika anandaku mengamati dari tayangan yang nantinya akan Bapak perlihatkan. Nah, setelah itu saya minta anandaku untuk kemudian nanti berdiskusi bersama dengan anggota kelompoknya untuk memecahkan masalah ya yang ada di LKPD-nya itu, di lembar kerjanya itu masing-masing. Ya baik, ya silakan diamati, dianalisis ya ketika tampilannya sudah terbuka. Oke, silakan disaksikan dan diamati dengan baik serta dianalisis. Ya, ini tampilan ini memperlihatkan salah seorang petugas ya yang menangani jenazah yang ya terkena COVID-19. Itu kemudian di sini dia mempraktekkan, bukan mempraktekannya tapi dia melaksanakan sholat jenazah. Ya, kira-kira apa yang Anda bisa lihat di situ? Baik ya, jadi tadi anandaku semua telah saksikan satu tayangan ya terkait dengan tayang ini menampilkan seorang petugas yang kemudian melakukan ataukah melaksanakan salat jenazah terhadap pasien yang meninggal karena wabah COVID-19 ataukah COVID-19. Setelah Anda kemudian menyimak dan mengamati ya tayangan di atas, ya maka muncul suatu pertanyaan ya, apakah sholat jenazah tersebut sudah sesuai syariat Islam? Ya, mana jawabannya? Tidak. Ya, tidak. Jadi tayangan tadi menampilkan bahwa orang yang melaksanakan salat jenazah tadi itu sungguh sangat tidak sesuai ya pelaksanaannya dengan syariat Islam. Maka inilah pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang bagaimana menyalatkan serta menguburkan jenazah ya. Nah, sekarang anandaku saya akan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Silakan ya Anda ubah bentuk tempat duduknya, dan saya ingin membagikan LKPD-nya masing-masing ya di setiap kelompok, mulai dari kelompok 1 dan sampai kelompok 3, untuk kalian memunculkan suatu masalah ya. Dari nanti sebentar tayangan juga yang akan saya tampilkan kembali ya, Anda amati, Anda analisis
ya, dan kemudian kita kembangkan dalam diskusi di antara ya anggota-anggota kelompoknya masing-masing. Berikan jawaban di situ, diskusikan dengan anggota kelompoknya yang lain. Nah, ini untuk kelompok 2. Ya, ini LKPD-nya ya. Mengerjakan dalam LKPD-nya masing-masing. Ya, saya ingin kemudian perlihatkan dulu satu tayangan ya, satu tayangan terkait dengan mengenai masalah menyalatkan dan menguburkan jenazah. Ya, diperhatikan dengan baik dan diamati dengan baik. Jadi itu tadi tayangan yang pertama yang telah saya tampilkan. Jadi nanti Anandaku analisis dan kemudian munculkan permasalahan dari tayangan tadi. Nah, kemudian selanjutnya tayangan yang ketiga ya, yaitu tentang bagaimana menguburkan jenazah. Membawa jenazah dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Jadi, alhamdulillah kita telah saksikan bersama 2 tayangan. Yang satunya tadi terkait dengan bagaimana menyalatkan jenazah, dan yang satunya yaitu bagaimana kemudian menguburkan jenazah. Nah, sekarang saya minta ya setiap kelompok ya untuk kemudian mengidentifikasi, menganalisis ya dari tadi tayangan yang pertama maupun tayangan kedua. Ya, silakan Anda cari jelas sudah. Ya, kelompok 2? Alhamdulillah sudah juga. Kelompok 1? Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau begitu, karena saya melihat Anda telah semua selesai, maka saya minta kelompok 1 diantaranya untuk mewakili naik ke atas, ya, kemudian menjelaskan hasil jawabannya ataukah solusi yang telah ditemukan melalui PowerPoint. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan materi yang sesuai dengan materi LKPD. Oke, tanpa berlama-lama kembali, saya silahkan kepada saudara Arul untuk menjelaskan materi yang sesuai dengan LKPD yang telah diberikan oleh Pak Guru. Silahkan. Ya, tapi ya saya minta dibacakan dulu apa di situ permasalahannya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Masalah atau sesuatu yang diberikan oleh Pak itu yakni apakah sholat yang dilakukan oleh petugas COVID-19 tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti video yang telah kita lihat tadi. Jadi selanjutnya saya silahkan kepada saya silahkan kepada Zaki. Terima kasih. Ya. Apakah sholat yang dilakukan oleh petugas COVID-19 tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Ya. Jawab, tidak sesuai karena sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Ya. Dibaca saja sesuai di atas hasil PPT-nya. Menyolatkan jenazah COVID-19. Pertama, disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Ya. 2. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Ya. 3. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung, hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Ya. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau sholat gaib. Ya. 4. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Ya. Menguburkan jenazah COVID-19. Yang pertama, dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. 2. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. 3.
penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena karena darurat al-darurah al-syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah tasis al-janais dalam keadaan darurat. Oke, baik. Terima kasih Saudara Zaki. Mungkin tadi ada materi yakni menguburkan jenazah COVID-19 itu tidak kami tampilkan di PPT-nya. Ya. Makanya karena tadi baru kami tambahkan di lembar jawaban ini. Oke. Terima kasih atas materi. Itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Ya. Begini ya, barangkali untuk sesi tanya jawabnya nanti tahap selanjutnya ya. Okay. Kita persilakan dulu kepada kelompok lain dulu untuk mempresentasikan juga kembali hasil jawabannya ya dari permasalahan yang ditemukan ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2 untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Baik, kita beri dulu aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik. Ya, sekarang saya persilakan untuk anandaku kelompok 2 mempresentasikan di atas hasil jawaban ya dari permasalahan yang telah ditemukan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai hadis tentang menyalatkan jenazah terkait ketentuan dan tata cara menyalatkan jenazah sesuai syariat Islam. Ya. Berikut yang akan dibacakan oleh Habibi Umar. Jadi permasalahan yang ada di kelompok kami itu mengenai hadis tentang menyalatkan jenazah terkait ketentuan dan tata cara menyalatkan jenazah sesuai syariat Islam. Seperti yang telah ditampilkan di PPT ini, pihak yang utama menyalatkan yaitu orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Yang ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Yang keempat, anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat, dan yang keenam, kaum muslimin seluruhnya. Selanjutnya yaitu syarat sholat jenazah. Yang pertama yaitu syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat goib. Selanjutnya, sunnah sholat jenazah. Yang pertama yaitu mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan atau biasa disebut sir seperti bacaan pada salat zuhur dan asar. Yang ketiga, membaca ta'awuz terlebih dahulu. Yang keempat, disunnahkan banyak jamaahnya atau makmumnya, minimal 3 saf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 saf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 saf. Selanjutnya, rukun sholat jenazah. Yang pertama yaitu berniat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. 3, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan yang terakhir, salam setelah takbir keempat. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah. Jadi yang pertama itu berniat dalam hati sholat jenazah. Boleh juga dihafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Adapun contohnya sebagai berikut: Usolli ala hadza
Untuk perempuan hadhihi al-mayyiti arba'a takbiratil lillahi ta'ala. Artinya saya berniat salat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah. Yang kedua yaitu takbiratul ihram atau takbir pertama. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca salawat yang lengkap seperti bacaan salawat pada tahiyat akhir. Yang keempat, takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Bacaannya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Dan yang kelima, lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan yang keenam, salam. Keterangan yaitu bacaan doa pada takbir ketiga dan keempat ada sedikit perubahan, yakni dhamir. Jika jenazah laki-laki menjadi jika hu itu jenazah laki-laki dan ha untuk jenazah perempuan, dan begitu pula untuk bacaan seterusnya. Ya, oke. Itulah yang biasa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada kelompok 3. Ya, saya persilakan untuk mempresentasikan jawaban atau solusi yang kemudian telah didapatkan dari LKPD-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai presentasi hari ini, saya ingin memberikan pantun dulu nih. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya Sucina Rafika Suwandi sebagai moderator dari kelompok 3 ingin memperkenalkan teman kelompok saya. Di sini ada Brigifta sebagai pemateri dan ada Caca sebagai anggota, ada Selvi dan ada Asmalinda. Oke. Langsung saja untuk pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Brigifta untuk menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu kesimpulan ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Kepada Brigifta saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memaparkan kesimpulan dari pengamatan video serta hadis tentang menguburkan jenazah dari kelompok sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan tentang ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Jadi yang pertama adalah adapun beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sunnah menguburkan. Poin pertama adalah menyegerakan atau mengusung membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua adalah pengiring atau pembawa jenazah itu tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga adalah disunnahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim, bukan syak yang digunakan oleh jenazah non muslim.
Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk dari keduanya. Jadi yang ini adalah liang lahat dan yang di sebelah sini adalah syak. Baik, ke-8 adalah hendaklah meninggikan makam jenazah tersebut kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Brigifta. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Akan? Ya, saya berikan kepada kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan bertanya terkait bagaimana jika terlanjur dikubur tetapi salah dalam tata cara menyolatinya. Apakah harus digali kembali kuburnya, kemudian disolati ulang kembali mayatnya? Ya. Itu saya pertanyaan dari saya. Semoga bisa dijawab. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, tanggapan yang diberikan untuk kepada kelompok 1. Baik, silakan. Ya, silakan. Ya. Suaranya dikasih kencang ya supaya bisa kedengaran. Ya, berdiri ya, berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di sini ya. Enggak, di sini ya, duduk ya, oke. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertanyaannya, bagaimana jika terlanjur dikubur tetapi salah dalam tata cara mensolatinya? Apakah harus digali kembali kuburnya kemudian disolati ulang kembali mayatnya? Baik, jawaban dari kelompok kami, tidak perlu digali kembali, cukup mensolatinya di atas kuburannya, karena Syekh Khatib Al-Syarbini menegaskan dalam masalah ini ada 5 pendapat. Yang pertama, tidak ada batas berapa umur jenazah yang boleh disolati di kuburnya. Berpijak dari pendapat ini, sah mensolati jenazah para sahabat dan ulama setelahnya. Sampai hari ini pendapat ini tidak mensyaratkan orang yang mensolati harus tergolong ahlul fadli atau orang yang berkewajiban mensolati saat hari kematian jenazah. Yang kedua, dibatasi sampai 3 hari. Pendapat ini juga sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Dengan demikian, bila umur jenazah sudah melampaui 3 hari, tidak sah untuk disolati di kuburannya. Yang ketiga, maksimal berusia 1 bulan. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat, selama masih tersisa anggota tubuh mayat. Bila anggota tubuh mayat telah hancur, maka tidak boleh disolati. Bila ragu-ragu masih tersisa atau telah sirna, maka dihukumi masih tersisa. Baik, yang kelima dan yang terakhir dikhususkan untuk orang yang berkewajiban mensolati saat kematian mayat. Berpijak dari pendapat ini, tidak ada batasan berapa lama usia jenazah yang boleh disolati di kuburnya, asalkan dilakukan oleh orang yang terkena tuntutan kewajiban mensolati saat kewafatan jenazah. Pendapat kelima ini adalah yang kuat dalam mazhab Syafi'i, disahihkan oleh Al-Imam Al-Rafi'i dalam kitab Al-Syirah Al-Saghir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Maka saya ingin berikan penguatan dari tanggapan kelompok 2. Ya, jadi tadi telah dijelaskan dengan sangat detail oleh kelompok 1 bahwa ketika ada yang kita saksikan orang yang melaksanakan salat jenazah, lantas di situ ada kesalahan fatal. Maksudnya kesalahan fatal di situ tidak sesuai dengan rukunnya. Ada dia tambah di situ yang seharusnya tidak ruku, dia ruku, maka secara otomatis ya pelaksanaan salat itu yang merupakan salah satu dari rangkaian rukun pengurusan jenazah, maka dianggap ya itu tidak sah. Nah, cuma pertanyaannya kelompok 2 tadi, apakah perlu lagi digali kembali kuburnya? Ya, maka ada 5 pendapat ulama tadi yang merupakan semuanya adalah ulama muhtabar, ulama ahli fikih, ulama hadis. Ya, ada yang mengatakan ada batas waktunya. Ya, kemudian
si mayit tadi yang salah penyelenggaraan salat jenazahnya itu kemudian bisa disalatkan di atas kuburnya saja tanpa harus digali kembali kuburannya. Itu ada batas waktunya. Nah, tetapi tadi dijelaskan di poin yang kelima, pendapat yang kelima, bahwa pendapat yang paling kuat dan ini adalah pendapat yang mayoritas, ya, yang kemudian mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa di situ ditegaskan tidak ada batas waktunya. Ya, artinya kapan saja Anda mengetahui bahwa ternyata si mayit ini ketika pertama kali diselenggarakan jenazahnya ada yang salah, khususnya dalam hal mensolatkannya, maka kita harus mensolatinya ulang, ya. Kemudian dan itu dilakukan tanpa harus menggali kuburnya dan dilakukan di kuburannya saja. Kita ketahui identitasnya, bahwa ternyata dia ini yang tadinya kita kuburkan ini dikira non muslim, ternyata dia adalah muslim. Masalahnya jangan sampai tidak dimandikan. Itu persoalan. Nah, kalau dia tidak dimandikan, maka mau tidak mau kuburannya harus digali, ya. Karena memandikan itu harus tubuhnya, jasadnya itu bersentuhan dengan air mutlak, air suci, lagi mensucikan, ya. Bagaimana kalau jasadnya sudah hancur? Ya, maka kemudian ketika jasadnya sudah hancur, itu juga ada beberapa pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa ya cukup, ya kemudian hanya anggota tubuhnya saja yang ada itu kemudian dimandikan. Jadi memang mutlak harus digali kuburannya kembali kalau dia tidak dimandikan. Tetapi kalau hanya dia lupa untuk disolati, ya maka cukup sholat di atas kuburannya saja menurut mazhab Imam Syafi'i. Oke, baik, kita beri aplaus untuk semuanya. Ya, kemudian memberikan suatu tugas soal yang untuk kalian kerjakan sekarang. Ya, untuk saya mau mengukur sejauh mana Anda memahami materi kita pada hari ini. Silakan dibuka handphonenya masing-masing, yaitu sudah ada soal link yang telah saya share, yang telah saya bagi melalui Microsoft Teams-nya, ya. Ya, saya kasih waktu ya 15 menit ya, barangkali cukup ya untuk mengerjakan. Tidak boleh ada yang kerjasama, ya. Ya, itu nanti materi kita selanjutnya, Ananda. Ya, karena itu tadi yang sebagaimana saya sebutkan bahwa kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya jika ada yang meninggal itu ada 3. Yang pertama, memandikan dan mengkafani. Yang kedua, menyalatkan dan menguburkan. Dan yang ketiga adalah takziah dan ziarah kubur, ya. Nah, insya Allah nanti di pertemuan kita selanjutnya, Ananda, akan kita bahas terkait dengan bagaimana cara kita bertakziah. Karena begitu pula dengan ziarah kubur. Itu ziarah kubur tidak sekedar kita pergi saja ke kuburan, ya, tetapi itu ada juga adabnya yang harus kita ketahui, ya, menurut syariat Islam. Ya, saya rasa demikian ya, Anandaku. Ya, beri aplaus dulu untuk semuanya dan tetap semangat untuk kita belajar, karena belajar itu adalah bagian untuk merubah diri kita dan merubah dunia. Ya, demikian saya minta kepada ketua kelasnya, ya, untuk kemudian menutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Ista'id Kiaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw
bisawab. Amin.